Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini, hari Minggu 17 Mei tahun 2020, di mana hari ini kita boleh merayakan Minggu Paskah yang ke-6, menjelang perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Kekuatan di Tengah Krisis. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Karangpandan yang terkasih, masa pandemi masih berlangsung dan kita melihat bahwa kondisi sudah semakin memburuk. Ekonomi semakin terpukul karena kenyataannya pada hari-hari ini setiap hari dana investasi dari mancanegara itu pergi meninggalkan Indonesia. Seluruh usaha baik dari makro, usaha besar, menengah maupun usaha mikro atau UMKM semuanya terdampak. Semua merasakan. Kita mendengar juga bahwa ada banyak orang yang sudah mulai terkena PHK atau dirumahkan. Mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara jemaat ada juga yang harus mengalami hal tersebut. Harus dirumahkan, harus istirahat untuk sementara waktu, ataupun tidak mendapatkan penghasilan karena pekerjaannya terdampak oleh COVID-19 ini. Bapak Ibu, itu kenyataan yang terjadi. Dan saya mendengar ada prediksi bahwa dampak COVID-19 ini bukan hanya nanti akan merambah ke krisis ekonomi, tetapi juga bahkan ke krisis pangan. Kita tahu bahwa Menteri Desa atau Pengembangan Desa itu mengalokasikan dana desa itu untuk mulai mengembangkan pertanian. Karena kita sudah mulai aware, waspada terhadap kemungkinan krisis pangan. Itu sudah diwanti-wanti oleh FAO, ya. Badan Pangan Dunia dari PBB. Nah, Bapak Ibu, itu yang terjadi. Dan prediksinya mengatakan bahwa setelah krisis ekonomi atau keuangan, krisis pangan, kemudian akhirnya akan terjadi chaos. Ya, terjadi chaos. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, karena kenyataannya kita sudah lihat beberapa waktu yang lalu di India, lockdown 2 minggu itu membuat chaos di India. Ya, itu terjadi dan mungkin bisa terjadi nantinya. Kenyataannya begitu Bapak Ibu. Saya bersyukur Indonesia, pemerintah kita berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Tidak langsung lockdown total, tetapi memberlakukan kebijakan PSBB. Karena selain mempertimbangkan atau berfokus kepada penanganan COVID-19 dan kesehatan, tetapi pemerintah juga memperhatikan ekonomi serta memperhatikan sosial keamanan bangsa kita. Kita terus support pemerintah kita supaya kebijakan-kebijakannya terus bisa menolong seluruh warga Indonesia. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada kebijakan pemerintah yang cukup kontroversial. Misalnya mulai membuka jalur transportasi, mulai mengevaluasi dan mencoba nanti pada tanggal 1 Juli akan mulai membuka perekonomian, mulai mengizinkan yang bekerja, mulai bekerja lagi. Itu kontroversial. Ada orang-orang yang kemudian menganggap pemerintah itu pelin-pelan, pemerintah tidak punya kepastian. Kenyataannya Bapak Ibu, pada masa sekarang itu tidak ada sesuatu yang pasti. Di negara lain, bahkan negara besar seperti Amerika, negara adidaya, pemerintahnya seperti juga pelin-pelan. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu lockdown, sekarang mulai membuka jalur penerbangan. Sama seperti di Indonesia, mulai dibuka jalur penerbangan. Kita mendengar bahwa di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu yang lalu itu penumpang berdesak-desakan. Meskipun sudah ada protokol yang harus
patuhi, tapi kenyataannya juga tidak terkendali. Tiba-tiba saja orang punya surat tugas. Ya. Apakah itu betul surat tugas atau hanya buatan saja supaya bisa mudik pergi, kita tidak tahu, kita tidak bisa menghakimi. Tapi kenyataannya seperti itu. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang pasti. Bahkan kalau kita mendengar vaksin COVID-19 sudah ditemukan, itu pun belum tentu tahun ini kita bisa merasakannya. Karena apa? Harus melalui serangkaian uji. Dan prosesnya tidak sebentar. Kalaupun sudah lulus semua uji, proses produksinya untuk seluruh dunia tidak mungkin hanya sekejap mata selesai. Kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti di tengah krisis seperti ini. Tapi apakah sesuatu yang tidak pasti itu mempengaruhi kita? Sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, seberapa besar ketidakpastian itu menghantam kita? Coba kita renungkan, coba kita pikirkan. Apakah kita mulai mengeluh? Apakah kita mulai kehilangan harapan? Seberapa besar hal ini menghantam diri kita? Bapak Ibu, menarik sekali bahwa di dalam bacaan Injil kita, Yesus mempersiapkan para murid sebelum mereka memasuki masa krisis, supaya tidak terjadi chaos di dalam iman mereka, di dalam hidup mereka. Yesus menjagai mereka dengan memberikan dua hal penting. Yang pertama, Yesus memberikan perintah. Yang kedua, Yesus memberikan janji. Ada perintah, ada janji. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 tadi. Ada perintah, ada janji. Perintahnya apa? Perintahnya adalah supaya mereka terus mengasihi Dia. Dan hal itu ditunjukkan dengan apa? Melakukan setiap perintahnya. Di ayat 15 dan ayat 21 kita baca. Tetapi setiap orang yang mengasihi aku akan melakukan perintahku. Itu yang dikatakan Yesus. Ia menghendaki ketaatan para murid di tengah segala kondisi yang terjadi. Ia mengharapkan atau menuntut kesetiaan, ketaatan, meskipun kondisinya belum jelas atau belum pasti bagi para murid. Ia menghendaki kasih yang sungguh-sungguh kepadanya sebagai penyataan dari iman mereka. Walaupun kenyataannya kita lihat bahwa murid-murid kemudian kocar-kacir ketika Yesus ditangkap. Mereka sebagian pergi, ada yang ke Emmaus, ada yang ke Galilea dan sebagainya. Ketika Yesus mati, dan bahkan ketika Yesus diberitakan bangkit, ada yang belum percaya. Sudah dijaga-jagai oleh Yesus sebelumnya, tetapi kenyataannya pada kondisi krisis pun mereka tidak bertahan. Pertanyaannya, kalau murid-muridnya Yesus yang selalu bersama dengan Yesus saja seperti itu, bagaimana dengan kita? Mampukah kita bertahan di tengah krisis dan ketidakpastian ini? Mampukah kita bisa melihat jalan dan berpikir positif di tengah kondisi ini? Bersyukurnya Bapak Ibu kalau kita melihat di ayat yang ke-16, Yesus memberikan janji. Dan kita tahu bahwa janji yang diberikan Yesus itu bisa kita pegang. Karena Yesus adalah kebenaran. Seperti kita pelajari minggu lalu di Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesuslah kebenaran, maka kita bisa pegang kebenarannya. Kita bisa pegang janjinya. Dan apa yang dia janjikan? Di ayat 16 itu kita baca bahwa ia akan meminta Bapa memberi seorang penolong yang lain untuk menyertai para murid selamanya. Yesus menjanjikan ada penolong
Penolong itu adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh kebenaran atau Roh Kudus inilah yang memampukan orang percaya untuk menuruti perintah Yesus. Karena dia adalah Roh Allah, karena dia adalah Roh Kristus. Dan Roh kebenaran itulah yang akan menyertai senantiasa. Mengapa hanya orang percaya? Kenapa bukan yang lain juga? Kalau kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul 17, Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena, aku memberitakan kepadamu Tuhan yang aku kenal. Kamu tidak kenal, tetapi aku kenal. Kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu. Orang tidak mengenal Roh Allah, tidak mengenal Roh Kudus, tidak melihat Roh Kudus, tidak merasakan karya Roh Kudus ketika dia tidak mau percaya. Tetapi orang yang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, Roh Kudus nunggil bahasa Jawanya, bersatu, menyertai senantiasa. Maka Roh Kudus itu akan menolong orang percaya. Roh Kuduslah yang memampukan kita berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, dan hidup dengan benar di tengah kondisi krisis. Bapak Ibu, pengetahuan, koneksi, kekuatan keuangan, pengalaman, atau bahkan bantuan-bantuan dari luar tidak akan membantu kita untuk bertahan. Tidak akan sepenuhnya akan memampukan kita untuk kuat dan tetap berdiri di tengah krisis. Meskipun kita tahu ya, beberapa waktu ini ada banyak sekali bantuan. Dari pemerintah saja ada BLT, ada PKH, ada banyak bantuan lain. Dari bansos, dari mana-mana. Termasuk mungkin orang-orang di lingkungan yang dermawan, itu banyak yang membantu. Tetapi bantuan-bantuan itu tidak akan berpengaruh besar kalau tidak ada kekuatan dari dalam. Kalau tidak ada kekuatan dari diri sendiri, kekuatannya dari mana? Bapak Ibu, kekuatan itu berasal dari Roh Kristus, Roh Kudus yang memampukan orang, yang menolong orang. Mental dan spiritual seseorang itu hanya akan bisa kuat ketika ia mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya dan menolong dia. Orang percaya hanya akan bisa kuat ketika Roh Kudus yang menolong. Kekuatan mental dan spiritual itulah yang akan memampukan orang untuk bertahan, melihat peluang, bahkan bangkit di tengah krisis. Bukan hanya bertahan, tetapi melihat peluang. Kalau sekarang saya harus berada di rumah, tidak bisa bekerja, apa peluang-peluang yang bisa saya temukan? Jualan online mungkin? Atau melakukan hal lain? Dan bukan hanya melihat peluang, tetapi juga bisa bangkit di tengah krisis. Dari mana kekuatannya? Dari Roh Kudus. Kita belajar minggu lalu dari Stefanus. Bagaimana dia teguh berdiri, teguh dalam iman pengharapannya meskipun dia dilempari batu, meskipun dia menghadapi kematian. Dari mana kekuatan Stefanus? Kita tahu bahwa Stefanus punya pengalaman dengan Allah. Dan selain itu, Stefanus dibimbing, ditolong oleh Roh Kudus. Itulah yang memampukan dia. Lalu kalau kita baca di dalam Mazmur bacaan kita hari ini, Mazmur 66, kita melihat secara tersirat dan tersurat, kita lihat bahwa pemazmur itu memiliki pengharapan kepada Allah, bahwa Allah akan mendengar doa, bahwa Allah akan menolong, bahwa Allah tidak akan meninggalkan. Walaupun pada waktu itu dia tengah menghadapi krisis. Dari mana kekuatan seperti itu? Kita tahu bahwa Daud, sang pemazmur, mengalami banyak pengalaman bersama Allah. Dan Roh Allah
yang menyertai dia, yang mengurapi dia, itu yang memampukan dia untuk bertahan di tengah krisis. Jadi kekuatan yang dari dalam, kekuatan mental spiritual yang dibangun oleh Roh Kudus. Ketika kita mau membuka hati supaya Roh Kudus menolong, itu yang menjadikan kekuatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya mampukah kita melihat kepastian di tengah ketidakpastian? Mampukah kita bertahan di tengah krisis? Mampukah kita kuat meski digoncang? Mampukah kita melihat peluang di tengah-tengah hambatan? Saya berani katakan, Bapak Ibu, ya, mampu, bisa. Asalkan kita membuka diri untuk ditolong oleh Roh Kudus, dan asalkan kita terus memiliki pengharapan kepada Allah dengan terus mengingat-ingat pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadikan kekuatan bagi kita, kekuatan yang berasal dari dalam kita. Maka Bapak Ibu, bersabarlah kalau untuk sementara waktu kita harus menderita. Bersabarlah kalau kita sementara waktu harus berada di rumah, tidak bisa melakukan apa-apa. Bersabar, mungkin bosan tapi sabarlah. Bersabarlah kalau mungkin sementara waktu kita harus kehilangan pekerjaan atau harus dirumahkan. Sabarlah, lihat peluang yang ada, lihat peluang yang lain. Bersabarlah kalau mungkin tidak bisa mudik atau anak cucu tidak bisa pulang. Bersabarlah. Seperti kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga tadi, Petrus mengatakan sendiri, bersabarlah di dalam penderitaan. Berbahagialah kalau sementara waktu kamu harus mengalami penderitaan. Itu hal yang penting kita miliki. Jadi selama kita terus hidup benar dan mengasihi Allah, menuruti perintahnya seperti di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21 tadi, pasti akan ada jalan. Sabarlah dalam kondisi ini. Teruslah berharap dan melekat kepada Tuhan. Setialah dalam membangun mental spiritual kita. Kita bisa membangunnya melalui firman Tuhan. Setiap hari kita baca. Dengan tekun berdoa, setiap hari kita berdoa. Bisa lewat buku-buku rohani yang menguatkan iman. Atau melalui seminar-seminar. Beberapa waktu lalu saya share di grup WA, ada banyak sekali seminar yang bisa kita ikuti dari rumah. Gratis. Menambah wawasan, menguatkan iman. Dari rumah. Bisa ikuti seminar-seminar berkualitas. Dan ada banyak hal lagi yang perlu kita bangun, kerjakan untuk memiliki mental dan spiritual yang kuat. Teruslah berpengharapan sehingga dapat berpikir positif dan melihat peluang. Karena ketika orang tidak berpikir positif, sulit baginya untuk melihat peluang. Ada banyak peluang, peluang usaha, peluang untuk berbagi, peluang untuk menyatakan kasih, peluang untuk berkarya. Ada banyak peluang di tengah krisis ini. Butuh kekuatan dari dalam, butuh berpikir positif untuk bisa melihat peluang-peluang itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, besok hari Kamis kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu 2000 tahun lalu ketika ia naik ke surga, itu menjadi satu momentum. Momentum bagi para murid untuk memiliki pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Dan sama seperti itu, saat ini kita juga menantikan kedatangannya yang kedua kali. Di mana ketika dia datang, maka seluruh penderitaan, seluruh kesengsaraan itu akan diambil. Karena kita akan hidup di dalam damai sejahtera bersama-sama dengan dia selamanya. Miliki pengharapan akan itu. Dan yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi momentum. Momentum di mana Roh Kudus mulai berkarya di dalam hidup para murid. Mari
kita membuka diri. Kita membuka diri supaya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita menyambut dengan pengharapan dan semangat yang sama. Milikilah kekuatan di tengah krisis dengan terus berpengharapan akan kedatangannya dan terus menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.